هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال: اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Yang lalu sifat ma'nawiyah, yang dimaksud dengan sifat ma'nawiyah itu yaitu sifat subutiyah. Sifat subutiyah, dan makna sifat ma'nawiyah itu yaitu barang yang tiada maujud pada zahir dan tiada ma'dum pada akal. Tiada maujud pada zahir. Kalau dia maujud pada zahir itu berarti sifat ma'ani. Dalam artian bisa dilihat jika Allah menghendaki untuk membukakan hijab kepada kita, maka akan terlihatlah sifat ma'ani Allah yang ada pada zatnya. Seperti nanti di surga disingkapkan Allah hijab kepada kita sehingga kita bisa melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana zat Allah itu maujud. Maka seluruh yang maujud pada Allah bisa kita lihat, termasuk sifat-sifat wujudiyah, sifat yang maujud pada zahir, yaitu sifat ma'ani Allah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam bisa. Tapi kalau ma'nawiyah nggak bisa, karena sifat ma'nawiyah itu tidak maujud pada zahir, tapi tiada ma'dum pada akal. Akal itu zihin, zihin itu akal. Ada ibarat lain, maujud pada zihin, ma'dum pada kharij. Tiada maujud pada kharij, tapi tiada ma'dum pada zihin. Tidak maujud pada kharij, maksudnya tidak nyata pada zahir. Sekira-kira tak akan terlihat kita lah itu. Andai bukakan Allah pun hijab, memang tak terlihat itu sifat ma'ani Allah, sifat ma'nawiyah Allah. Tapi bukan berarti dia ma'dum pada zihin, bukan berarti dia tidak ada pada akal. Akal mengetahui, menetapkan, itulah subutiyah. Akal menetapkan ada itu ma'nawiyah, tapi tak sampai maujud pada hadis, tidak sampai maujud pada zahir. Sekira-kira terlihat oleh mata gitu, nampak kita, enggak. Tapi namun akal kita memastikan adanya dia. Maka sifat ma'nawiyah ini disebut sifat subutiyah. Subutiyah itu ada pada zihin, pada akal, tapi tiada maujud pada hadis, tiada maujud pada zahir. Sekira-kira bisa dilihat. Kenapa begitu? Karena sifat ma'nawiyah itu adalah halun, dia hal, keadaan. Keadaan itu diterima oleh akal, tapi tidak terlihat oleh panca indera. Namanya keadaan. Halun, satu keadaan, wajibun bizat, yang wajib bagi zat, madamati zat, selama zat itu mu'allalah bi'illatin, dikarenakan oleh satu karena. Dikarenakan oleh satu karena itu maksudnya dikarenakan adanya sifat ma'ani pada zat Allah, maka adalah sifat ma'nawiyah itu. Ada kudrat pada zat Allah,
maka memastikan adanya ma'nawiyah. Ada kudrat pada zat Allah, memastikan kaunuhu qadirun. Jadi ma'nawiyah itu kaunuhunya itu, kaunnya itu, keadaan itu, halnya itu. Keadaan Allah itu berkuasa dikarenakan ada kudrat pada zat Allah. Itulah mu'allalah bi'illatin, dikarenakan oleh satu karena. Apa maksud dikarenakan oleh satu karena? Dikarenakan adanya sifat ma'ani pada zat Allah, maka dipastikan oleh akal, adalah subut pada akal. Dipastikan oleh akal bahwa ada dia itu sifat ma'nawiyah itu. Cuman apakah sampai maujud pada hadis, sampai terlihat oleh mata kaunuhunya itu, keadaan berkuasanya Allah tuh? Enggak. Cuman hati mengakui, akal memastikan adanya, tapi panca indera tak bisa melihatnya. Beda kudrat. Kalau kudrat itu terlihat karena dia sifat wujudiyah, bukan subutiyah tapi wujudiyah. Maujud pada zihin, maujud pada hadis. Hati kita, akal kita memastikan adanya kudrat pada zat Allah. Di samping itu panca indera kita bisa melihat kudrat itu pada zat Allah jika Allah menghendaki untuk dibukakannya hijab. Seperti bisa kita melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai', karena dengan izinnya dibukakan hijab itu sehingga terlihat oleh kita. Begitupun sifat ma'ani Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam bisa terlihat oleh panca indera kita jika Allah menghendakinya. Kenapa? Karena sifat yang 7 ma'ani itu adalah sifat wujudiyah. Hati mengakui keberadaannya, akal menetapkan keberadaannya, sementara panca indera kita bisa melihatnya jika dikehendaki oleh Allah. Nah, itu namanya sifat wujudiyah, itulah ma'ani. Kalau sifat ma'nawiyah itu subutiyah. Apa itu subut? Tetap. Akal menetapkan ada dia, nggak akan ditolak oleh akal itu, adanya ma'nawiyah itu. Cuman panca indera kita tidak bisa menyaksikan, tidak bisa melihat keberadaannya. Itu berarti ma'dum pada kharij, tiada maujud pada zohir. Ma'dum pada kharij, kharij itu panca indera, artinya tiada maujud pada zohir, tidak maujud pada zohir. Cuman dia maujud pada zihin. Maujud pada zihin, ada dia pada hati kita. Hati kita mengakui keberadaannya, akal kita memastikan ada itu maknawiyah itu. Kaunuhunya itu ada. Oleh siapa menetapkan adanya? Hati kita, akal kita. Maka disebut dia sifat subutiyah, sabit keberadaannya. Berarti ada, dipastikan ada kaunuhunya itu, qadirun itu. Cuman tidak sampai dia terlihat oleh panca indera. Maka indera kita, kharij kita tidak bisa melihatnya. Maka dia ma'dum pada kharij, dia tidak ada pada zahir. Bisa dipahami. Ini diulang-ulang bolak-balik. Bisa ya? Kemudian mu'allalah bi'illatin. Apa makna mu'allalah bi'illatin? Mu'allalah itu disebabkan, dikarenakan, bi'illati. Bi'illatin dengan satu illat. Jadi dikarenakan oleh satu karena. Karena apa? Ma'nawiyah itu karena ma'ani. Karena adanya sifat ma'ani pada zat Allah, maka dipastikan adalah subutiyah gitu. Dipastikan ada pada akal, pasti pada akal adalah sifat ma'ani, ma'nawiyah itu. Jadi ma'nawiyah itu dikarenakan sifat ma'ani. Dikarenakan adanya sifat ma'ani pada zat Allah, maka dipastikan oleh akal, subut pada akal, sabit pada akal, maujud pada
zihin, pada akal, bahwa ada itu sifat ma'nawiyah Allah. Adanya kudrat pada zat Allah, berarti adanya sifat ma'ani pada zat. Dipastikan kaunuhu qadir. Kaunuhu qadiron itu ma'nawiyah. Kaunuhunya itu ma'nawiyah. Nah, dipastikan keadaan Allah itu berkuasa. Betul lah, kalau ada kudratnya pasti berkuasa lah dia. Dipastikan keadaan dia berkuasa karena ada kudrat pada zatnya. Nah, makanya kudrat pada zat itu namanya illat. Kaunuhu qadiron itu mu'allalah. Maka sifat ma'nawiyah itu mu'allalah bi'illatin. Madamati zat, selama zat itu mu'allalah bi'illatin, dikarenakan oleh satu karena. Maksud dikarenakan disebabkan karena adanya ma'ani pada zat Allah. Ma'ani itu menjadi ilat, ma'nawiyah itu mu'allalah diillatin. Nah, kalau di sini istilahnya yang mewajibkan bagi zat selamanya kekal zat itu yang berilat dengan sesuatu ilat. Nah, itulah kekal selamanya adanya sifat maknawiyah itu selama berilat dia dengan satu ilat, selama ada sifat ma'ani pada zat. Selama ada sifat ma'ani pada zat, maka mu'allalah, diilatilah karenanya adanya kaunuhu qadiron. Ada kudrat pada zat, memastikan adanya kaunuhu qadiron. Itulah mewajibkan bagi zat selamanya kekal. Zat itu berilat dengan suatu ilat. Maksudnya selama adanya ma'ani pada zat Allah, maka dipastikan ada ma'nawiyah pada zat Allah. Nah, kemudian setelah itu baru kita tafriq. Dalam bahasa Arab ini namanya tafriq, mau dipecah-pecah dia. Setelah secara global definisinya baru dipecah-pecah. Dan keluar dengan barang yang tiada maujud pada zahir dan tiada ma'dum pada akal, sifat salbiyah. Sifat salbiyah dikeluarkan. Tidak termasuk dia namanya maujud pada zahir, tiada ma'dum pada akal. Sifat salbiyah enggak masuk. Karena sifat salbiyah dia tiada majud pada zahir dan ma'dum pada akal. Sifat salbiyah itu sifat adamiyah. Sifat adamiyah itu artinya baik secara zahir enggak akan nampak kitalah sifat salbiyah itu pada zat Allah. Begitupun pada akal, pada zihin, pada hati, itu pun tidak diakui keberadaan sifat salbiyah itu ada pada zat Allah. Karena dia sifat ma'dumiyah, sifat adamiyah. Hakikat diri sifat itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada kidam tuh pada zat Allah. Kidam, bako, mukhalafa lil awadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. 5 sifat salbiyah ini hakikatnya pada kharij penca indera kita pun nggak melihat itu. Andai dibukakan Allah, disingkapkan hijab yang terlihat Allah dan sifat ma'aninya. Adapun sifat salbiyah yang 5 ini nggak kelihatan, sehingga dia ma'dum pada kharij. Tiada zahir, tiada maujud pada zahir. Istilahnya sama, istilahnya beda tapi maksudnya sama. Kalau di sini katanya tiada maujud pada zahir, itu maksudnya tiada maujud pada kharij. Kharij itu panca indera, zahir itu berarti kan panca indera. Kalau terlihat oleh mata berarti dia ada maujud pada kharij. Nyata dia, ada dia pada panca indera, ada dia pada zahir. Kharij itu panca indera. Ini tidak ada. Andai dibukakan Allah pun hijab, nggak nampak, nggak kelihatan itu sifat salbiyah itu nggak ada. Kenapa? Karena memang hakikat diri sifat itu nggak ada. Oh mungkin di zihin, akal. Akal juga menetapkan tiada maujud pada akal. Dia ma'dum, dia tidak ada.
Tidak ada itu sama dengan tiada maujud. Tiada maujud berarti kan sama dengan makdum. Makdum tidak ada. Tiada maujud ya berarti tidak ada. Jadi makdum sama tiada maujud sama. Jadi jangan bingung kita istilah-istilah kayak gini. Tiada maujud pada akal, tidak maujud pada akal maksudnya apa itu? Makdum pada akal. Makdum sama tiada maujud kan sama. Tidak ada. Berarti kalau tidak ada bahasa Arabnya apa? Maujud ada. Jadi tiada maujud, tiada ada. Jadi tidak ada. Kalau tidak ada, ya bahasa Arabnya makdum, adam. Tidak ada arti adam. Jadi akal kita pun meniadakan. Dalam artian akal itu pun sama, tidak menetapkan adanya sifat salbiyah itu pada zat Allah. Loh, cuman tapi katanya sifat salbiyah itu sifat yang merupakan kesempurnaan bagi Allah, yang wajib Allah bersifat demikian. Iya. Maksud dia dihitung sebagai sifat kesempurnaan Allah, yang Allah dipastikan secara akal bersifat dengan demikian. Maksudnya ini 5 sifat untuk menolak apa yang tak layak bagi Allah. Fungsinya untuk itu aja. Bukan berarti akal itu menetapkan diri sifat itu ada pada zat Allah, seperti adanya kudrat pada zatnya. Enggak sampai seperti itu. Enggak sampai seperti itu. Jadi akal memastikan Allah bersifat salbiyah ini sebatas untuk menolak sesuatu yang tak layak bagi Allah. Allah itu berpermulaan. Dulunya Allah pun kayak kita juga, nggak adanya Allah nih. Nah kemudian yang mula-mula ada ya Allah lah muncul, ada Tuhan. Setelah ada Allah, nah barulah diciptakan Tuhan yang lain. Maka menyusullah yang lain-lainnya pun menjadi ada. Tapi yang mula-mula ada duluan Allah, wal awal, dialah yang mula-mula ada. Berarti Allah dulunya pun sebetulnya berasal dari tidak ada. Tapi duluan Allah adanya, baru yang lain-lainnya muncul. Kira-kira layak tuh sama Tuhan begitu? Nggak layak. Nah kalau Allah pun dulu berasal dari tidak ada seperti kita, lalu apa bedanya Allah sama kita? Kita dulu berasal dari tidak ada, kemudian kita menjadi ada. Berarti kita dipastikan berhajat, kita butuh untuk diciptakan. Karena yang tidak ada nggak mungkin menciptakan dengan dirinya sendiri, nggak mungkin. Bisa? Yang nggak ada menciptakan dirinya sendiri? Mana mungkin? Yang mencipta itu berarti dia sudah ada baru bisa mencipta. Kalau dia pun nggak ada, bagaimana yang nggak ada menciptakan? Nggak mungkin itu, nggak masuk di akal. Nah, nggak masuk di akal. Makanya kita karena berasal dari tidak ada, kita butuh kepada selain diri kita untuk membuat kita, menjadikan kita menjadi ada. Siapalah itu? Ya Allah. Makanya kita butuh kepada Allah untuk kita bisa menjadi ada, dijadikannya. Lah kalau Allah juga berasal dari tidak ada seperti kita, berarti Allah juga mungkinkah menciptakan dirinya sendiri Allah? Nggak mungkin. Mustahil. Bagaimana yang tak ada bisa mencipta? Berarti nggak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Berarti dia butuh yang lain dari dia untuk menciptakan dia. Lah kalau Allah butuh kepada zat yang lain untuk menciptakan dirinya, yang paling layak untuk jadi Tuhan jangan Allah. Yang jadiin Allah itu ya aja kita jadikan sebagai Tuhan. Karena lebih berkuasa dia. Maka mustahil Allah butuh diciptakan. Nggak mungkin itu. Sekedar untuk menolak inilah sehingga terhitung sifat yang wajib bagi Allah, sifat salbiyah itu yaitu sifat qidam. Menolak yang nggak layak nih. Allah berpermulaan seperti kita. Kemudian bako itu menolak Allah bakal binasa. Seperti kita nanti bakal menjadi tiada, Allah juga nanti bakal jadi tidak ada, maka musnah kembali. Seperti asalnya semua kita nggak ada, termasuk Allah juga nggak ada. Kemudian mula-mula ada Allah, setelah itu baru dijadikan Tuhan makhluknya. Nah, kemudian nanti berakhir pun gitu juga, makhluknya duluan berakhir. Setelah semua binasa, Allah binasa terakhir. Maka huwal akhir, dialah yang akhir. Betul itu.
Layak itu sama Tuhan begitu? Tidak layak. Makanya ditolaklah itu dengan Allah wajib bersifat kidam, Allah wajib bersifat bako. Jadi munculnya sifat kidam dan bako ini dihitung sebagai sifat kesempurnaan bagi Allah, sekedar untuk menolak itu aja. Bukan berarti hakikat diri sifat itu ada pada zat Allah, tidak ada. Seperti juga kudrat kidam bako, mukhalafah lil hawadis. Nah, mukhalafah, Allah beda dengan makhluk. Ini sekedar menolak, nggak layak Allah sama dengan makhluknya. Mana pula Allah sama dengan makhluknya? Tukang cendol sama cendol aja nggak sama kok. Sama? Nggak sama lah. Masa Allah sama ciptaannya sama? Mana mungkin? Mustahil. Nah, maka untuk menolak itu dimunculkanlah sifat kesempurnaan Allah itu mukhalafah lil hawadis. Tujuannya untuk menolak itu aja. Bukan berarti sifat mukhalafah lil hawadis itu ada pada zat Allah, berdiri ada pada zat Allah. Enggak. Seperti adanya kudrat pada zat Allah, seperti adanya iradat pada zat Allah. Enggak sampai seperti itu. Makanya dia dikatakan sifat ma'dumiyah atau sifat adamiyah. Sifat yang hakikat diri sifat itu sebetulnya tak ada. Dia dihitung ada sekedar untuk menolak yang tak layak bagi Allah. Allah sama dengan makhluknya, enggak layak, maka tertolak dengan mukhalafah lil hawadis. Kemudian qiyamu binafsi, Allah berhajat, Allah butuh kepada sesuatu. Mustahil. Mustahil. Masa Allah sang pencipta butuh kepada ciptaannya? Mustahil. Enggak layak itu. Makanya ketidaklayaan itu tertolaklah dengan Allah wajib bersifat qiyamuhu binafsi. Jadi 5 sifat nih, kidam bako, mukhalafah lil hawadis, wahdaniyah asa. Allah berbilang enggak layak Tuhan masa lebih dari satu. Kalau merajuk awak bisa pindah Tuhan lah. Ibu. Kalau merajuk, aku udah berdoa sama Tuhan tak dikasih merajuk. Tuhan aku pindah Tuhan lah. Aku malas aku bertuhankan sama kau. Aku pindah ke Tuhan B aja lah. Mak, kacau juga. Bisa pindah-pindah Tuhan. Aku nggak mau nyembah kau lagi. Aku mau nyembah Tuhan B aja lah. Dia sering ngasih aku, kalau kau enggak. Kacau lah kalau seperti itu. Wong supir aja, supir mobil itu nggak boleh ada 2 supirnya. Kalaupun super serep, istilahnya gantian. Cuman kalau Tuhan pun gantian payah juga. Tuhan gantian ya, satu hari kau jadi Tuhan. Habis itu aku jadi Tuhan, kau op dulu. Kacau juga kalau Tuhan op. Tuhan op jadi Tuhan. Tuhan B ajar jadi Tuhan. Gantian kita ya. Satu hari kau yang jadi Tuhan, aku op. Hari yang kedua aku pula Tuhan, kau op. Ya, aci pula Tuhannya op. Mustahil itu. Oh, Tuhannya bersamaan. Ya lebih kacau lagi. Sama-sama kita ya Tuhan yuk. Ya. Sama-sama supir angkot. Satu nak belok, yang satu nak belok ke kanan, yang satu nak belok ke kiri ya. Rebut-rebutan lah. Terakhir tak kemana-mana tabrak. Mobil aja nggak boleh supirnya 2. Apalagi sang pengatur alam, sang pencipta pengatur alam nih, pemelihara alamnya. Kalau sampai lebih dari 1 kacau lah itu. Lebih luas nanti ada udah pembahasannya kan terkait sama itu. Mustahil. Sekedar menolak itu aja nggak layak Tuhan masa lebih dari 1. Nggak layak. Jadi tujuan adanya sifat makna salbiyah nih untuk menolak-nolak yang tak layak tuh. Maka disebut dia sifat salbiyah. Makna salbiyah salbu ma la yaliqu lillahi azza wa jalla. Itulah maknanya. Salbiyah itu maknanya salbu menolak sesuatu la yalik yang enggak layak lillah bagi Allah azza wa jalla. Enggak layak bagi Allah, ditolak dengan ini. Sekedar itu, ya sekedar itu aja. Lalu diri sifat salbiyah itu ada enggak pada zat Allah? Enggak ada. Andai dibukakan Allah hijab, nampak kita zatnya, apakah nampak juga sifat salbiyah itu? Enggak ada. Karena hakikat diri sifat itu enggak ada pada zat Allah. Tapi kalau dibukakan Allah hijab, nampak kita zat Allah SWT. Bisa nampakkah sifat ma'ani Allah? Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam? Bisa. Kenapa? Karena ma'ani itu adalah sifat wujud, sifat wujudiyah,
sifat yang diri sifat itu sebetulnya ada pada zat Allah. Oh, dia bukan hal. Nah, mana pakai kaunuhu? Nah, kalau pakai kaunuhu nanti subutiyah. Hati dan akal mengakui adanya, cuman kharij panca indera kita tidak bisa melihat adanya. Itu namanya maknawiyah. Nah, halun wajibatun lizat, suatu keadaan yang wajib pada zat. Nah, yang mewajibkan keadaan itu ada pada zat apa? Hati atau akal kita, bukan indera kita. Kalau indera kita tidak bisa mendeteksi untuk bisa melihat keberadaan dia pada zat Allah, enggak. Nah, tapi kalau Allah izinkan sifat ma'ani Allah tuh bisa kita lihat dengan panca indera kita, dia ada pada zatnya. Seperti zat Allah bisa terlihat nanti di surga buat kita orang beriman. Nah, begitu juga lah sifat ma'ani Allah karena dia sifat wujudiyah. Indera kita bisa melihatnya, plus hati dan pikiran kita, akal memastikan betul dia adanya. Nah, tapi kalau sifat maknawiyah, hati atau akal kita memastikan dia ada. Karena dia hal, keadaan. Jadi keadaan itu diakui oleh hati. Bahwa dia ada, keadaan itu ada. Akal kita pun memastikan adanya. Cuman indera kita tidak sampai bisa melihat hal itu. Kaunnya itu gak bisa. Andai dibukakan Allah hijab nanti pada akhirat di surga, yang terlihat oleh kita ya zat Allah plus sifat ma'aninya, sifat maknawiyahnya, kaunuhu qadiron itu nggak terlihat oleh kita. Cuman hati kita mengakui ada dia, akal kita memastikan ada dia. Itulah subutiyah. Oh, belum habis tahun baru ini. Oh, sisa yang belum dilihat. Oh, buang-buang duit. Baiklah. Baik. Terganggu Bu? Enggak ya? Boleh. Terganggu sedikit. Udah, bisa kira-kira tadi ya? Nah, insyaallah bisa. Jadi enggak bisa dikatakan kaunuhu qadiman, kaunuhu baqiyan, kaunuhu mukhalafah, mukhalifan lil hawadis, enggak bisa. Baik. Jadi sifat itu ada pengeras suaranya. Bahwasanya sifat maknawiyah ini bertaalluk juga. Oh enggak. Orang wujudnya aja pun enggak, apalagi ta'alluqnya. Yang punya ta'alluq itu sifat ma'ani. Itu pun tak semua. Hayat kan enggak ada ta'alluq. Selang sifat ma'ani aja pun yang sifat wujudiyah itu tak semua ada ta'alluqnya, apalagi maknawiyah. Maknawiyah itu tidak maujud pada kharij. Nah, cuman sabit pada hati atau pada akal. Nah, jadi enggak punya ta'alluq nih, enggak ada ta'alluqnya. Jadi keluar dengan barang yang tiada maujud pada zahir dan tiada makdum pada akal, itu sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah itu sifat makdumiyah atau sifat adamiyah. Makanya baik zahir pun dia tidak maujud, begitupun tidak maujud pada akal, dari makdum pada akal. Hakikat diri sifat itu enggak ada. Nah, akal tak mengakui adanya pada zat. Indra kita pun memang enggak akan mungkin bisa melihatnya ada pada zat. Karena memang sifat yang bukan maujud. Dan sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani juga keluar. Karena kalau sifat ma'ani itu kan dia maujud pada zahir dan juga maujud pada akal. Sementara ini tiada maujud pada zahir. Kalau sifat ma'ani maujud pada zahir dan juga tiada makdum
Tiada makdum itu berarti maujud pada akal. Jadi maujud pada zohir, maujud pada akal. Itu sifat ma'ani. Sementara maknawiyah tiada maujud pada zohir, tapi maujud pada akal. Kita tukar aja istilahnya ya. Ini kan istilah tiada makdum. Nah, jadi agak susah. Agak susah dia. Jadi supaya sama, tiada maujud pada zohir dan maujud pada akal. Tiada makdum itu kan berarti maujud tuh. Gimana Suryadi? Yang sama kan? Nah, jadi ini kan supaya jangan bingung. Nah, karena istilah-istilah bahasa Arab ini kan untuk orang-orang tertentu kan agak bingung dia. Nah, untuk kita yang udah lincah ya mungkin tak pala bingung, tapi untuk yang masih baru-baru kan jadi bingung. Tiada maujud pada zohir. Kan sama berarti makdum pada zohir. Kan gitu ya. Dan tiada makdum pada akal. Tiada makdum pada akal itu kan sama dengan maujud pada akal. Nah, jadi mau cocoknya kalau makdum dua-dua. Kalau maujud aja dua-dua. Jadi biar enak. Jadi kalau mau dibikin maujud dua-dua, tiada maujud pada zohir dan maujud pada akal. Lebih mudah ya. Nah, kalau makdum kita bikin makdum dua-dua. Tiada dan makdum pada zohir, tiada makdum pada akal. Nah, gitu kan. Macam mana Suryadi? Lebih enak mana bahasanya? Enak yang tadi kan. Kalau makdum sama-sama makdum. Satu makdum, satu tiada makdum. Kalau maujud sama-sama maujud. Satu tiada maujud, yang satu maujud. Dah gampang. Gimana Pak Ahmad? Itu lebih enak kan? Nah, tiada maujud pada zohir dan maujud pada akal. Zohir tidak bisa melihat. Indra kita nggak bisa melihat adanya sifat maknawiyah itu. Tapi akal kita mengakui wujudnya sifat maknawiyah itu. Keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Apalah kata akal kita? Betul nggak Allah keadaannya maha kuasa? Betul. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir itu kan maknawiyah. Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu keadaan dia berkuasa untuk menjadikannya. Nah, kan begitu maksudnya. Innahu huwas sami'un alim. Sesungguhnya dia Allah Sami, maha mendengar lagi maha mengetahui. Sami'un alim. Sami'un basir, maha mendengar lagi maha melihat. Oke. Itu kan artinya begini, sesungguhnya Allah Ta'ala keadaan dia, kan gitu, maha mendengar lagi maha melihat. Itu kita akui nggak dengan hati kita? Kita terima nggak dengan akal kita bahwa betul Allah itu keadaannya berkuasa, keadaannya maha melihat, keadaannya maha mendengar? Diakui nggak? Hati mengakui, akal pun mengakui. Itulah makna maujud pada akal atau maujud pada zihir. Cuman kalau ditanya mata kita itu bisa nggak melihat keadaan itu, keadaan Allah itu yang berkuasa? Nggak bisa. Andai dibukakan Allah hijablah kepada kita nanti pada hari kiamat, terlihat kitalah wujud, terlihat kitalah zat Allah, terlihat kitalah sifat ma'ani Allah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Apakah terlihat oleh panca indera kita kaunuhu qadirannya itu? Enggak. Berarti dia tidak maujud pada zohir, pada indera kita itu enggak maujud. Tapi dia maujud pada hati atau akal kita. Bisa dipahami ya? Oke. Atau mau kita balik bahasanya, sifat ma'ani Allah, maknawiyah Allah tuh makdum pada indera.
tapi tidak makdum pada akal. Sama itu ya. Makdum pada indera. Makdum itu apa artinya? Tidak ada. Indera kita tidak bisa melihat adanya sifat maknawiyah Allah. Bahkan andai dibukakan hijab sekalipun. Tapi hati kita, zihin kita mengakui adanya sifat maknawiyah. Berarti kan tidak makdum dia. Pada hati nggak makdum, pada akal nggak makdum. Tapi pada zohir makdum dia. Yang sama aja. Nah, makanya ini satu bahasanya tiada maujud, yang satu bahasanya makdum gitu. Coba kita samakan, maujud sama dengan maujud, makdum sama dengan makdum. Nah, tentu bahasanya gini, tiada maujud pada zohir dan maujud pada akal. Lebih gampang kan? Lebih gampang kan? Daripada tiada maujud pada zohir dan tiada makdum pada akal. Dia menyamakan tiadanya. Nah, pengarang kitab ini menyamakan dari sisi tiadanya. Sama-sama tiada, cuma yang satu tiada maujud, yang satu tiada makdum. Nah, kita menyamakan wujudnya. Tiada maujud pada zohir, tetapi maujud pada akal. Nah, di maujudnya itu kita samakan, bukan di tiadanya kita samakan. Sebetulnya sama itu maksudnya. Nah, kalau mau pakai bahasa makdum boleh. Makdum pada zohir, tiada makdum pada akal. Ada, sama kan? Tambah bingung atau coba? Harus saja enggak tambah bingung. Ya, tambah ngerti, tambah paham. Cuman Rudi bisa kan dipahami? Ya? Ya? Hal sama amrun i'tibari. Ya. Kalau amrun i'tibari itu pun hakikatnya tidak mewujud. Cuman dia mewujud diiktibarkan. Panjang, pendek. Apa ada hakikat panjang dan pendek itu? Hakikatnya enggak ada. Lalu kenapa dia dihitung ada? Karena tergantung diiktibarkan ke siapa dia. Kalau diiktibarkan kepada yang lebih panjang dari dia, dia namanya pendek. Kalau diiktibarkan dia kepada yang lebih pendek dari dia, namanya dia apa? Panjang. Lalu mana diri panjang tuh? Enggak ada. Dia ada tergantung diiktibarkan kemana. Nah, jadi beda juga sama hal. Amrun i'tibari sama hal itu ada juga perbedaannya. Terasanya itu bedanya. Terasa. Nah, kalau hal itu kan madamatizat mu'allalah bi'illatin. Kalau amrun i'tibar itu nggak ada ilat, nggak perlu ilat di situ. Dia tergantung i'tibarnya kemana. Bisa pahami? Ya? Ya, itu untuk membedakan sama-sama hal, tapi dia membedakan hal maknawiyah dengan hal nafsiyah. Nah, dia tidak dikarenakan juga. Itulah untuk membedakan mana hal nafsiyah dengan hal maknawiyah. Tapi tidak juga dia dikatakan amrun i'tibariun, sifat nafsiyah itu. Enggak. Dia hal. Baik. Jadi keluar dengan kata tiada maujud pada zahir dan tiada makdum pada akal, itu sifat salbiyah. Karena salbiyah itu baik zahir maupun akal sama-sama tiada maujud atau sama-sama makdum. Makdum pada zahir, makdum juga pada akal. Makanya disebut dia sifat adamiyah. Begitupun keluar sifat ma'ani, karena sifat ma'ani itu dia maujud pada zahir. Kalau maknawiyah kan tiada maujud pada zahir. Sementara kalau ma'ani maujud pada zahir.
dan juga maujud pada zihin, pada akal, sama-sama maujud. Sementara kalau sifat ma'nawiyah maujud pada zihin tapi ma'dum pada haris, ma'dum pada zahir. Bisa dipahami kan? Nggak payahlah, kayaknya nggak payahlah kalau dapat. Nggak payah kan, Bu? Mana lebih payah lagi? Duit tak cukup tapi harus cukup. Segitu-segitu aja dikasih bapak duit, tapi harga barang terus naik. Cabai naik, mau tahun baru cabai naik, apa-apa naik, tapi duitnya tak dinaik-naikkan. Mana lebih penting? Tapi mesti cukup nih. Kalau enggak jadi masak. Cumana bagi-baginya. Dibandingkan ini, kalau saya sih suruh ditanya, saya lebih penting lagi membagi yang tak cukup daripada memikirkan ini. Ini nggak payah. Cuman Bu Butet? Bu Butet jago ngali-ngali, bagi-bagi ngali-ngali. Baik. Dan keluar dengan berilat. Kalau maknawiyah itu kan diilati, mu'allalah biillatin, diilati oleh satu ilat, dikarenakan oleh satu karena. Keluar dengan kata ini sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Kenapa? Karena sifat nafsiyah itu hal yang wajib bagi Allah, tidak dikarenakan oleh satu karena. Nafsiyah hal, maknawiyah pun hal. Nafsiyah halun wajibatun lizat, sama satu keadaan yang wajib zat itu memang wujud. Maknawiyah juga satu keadaan yang wajib zat Allah itu keadaannya qadir, murid, sami, basiron, dan seterusnya, mutakallimah. Wajib zat Allah itu begitu. Keadaannya wajib begitu. Seperti keadaan zat Allah itu wajib wujud, keadaan zat Allah itu wajib qadir, murid, qadiron, muridan, sami'an, basiran, hayyan, sampai mutakallimah. Wajib. Oh, berarti sama-sama halun wajibatun lizat. Sama. Nafsiyah wujud pun halun wajibatun lizat. Maknawiyah dari kaunuhu qadiron sampai kaunuhu mutakalliman juga hal yang wajib bagi zat juga, sama. Zat itu wajib keadaannya begitu. Zat itu wajib keadaannya wujud. Zat itu wajib keadaannya qadir dan sampai mutakallimah. Oh, sama berarti. Nafsiyah sama maknawiyah sama. Lalu membedakannya apa? Kalau maknawiyah mu'allalah bi'illatin, dikarenakan oleh satu karena. Dikarenakan ma'ani ada pada zat Allah, maka keadaannya begitulah, qadiron dan seterusnya. Tapi kalau hal nafsiyah, dia tidak mu'allalah bi'illatin, maka keluar dengan kata maknawiyah itu mu'allalah bi'illatin, tak termasuk di dalamnya itu hal nafsiyah. Walaupun sama-sama hal, tapi nggak masuk, karena kalau hal nafsiyah itu tidak mu'allalah bi'illatin. Bisa nampak saya ini bedanya ya. Ini sekira-kira akal kita memikirkannya ini. Kalau hakikatnya ya hakikat zat Allah, Allah lah yang tahu. Tapi memang pikiran kita terkait dengan itu pun tidak salah. Memang begitulah sebenarnya zat Allah Ta'ala. Karena kalau salah yang kita pikirkan, kita bisa rusak akidah. Kalau yang rusak akidah nggak dipelajari. Sementara ulama menetapkan itu bagian sifat yang wajib kita ketahui. Berarti memang begitulah hakikat zat Allah itu. Sekira-kira akal kita mendapatkan. Enggak. Nanti sifat hayat itu sifat mani, nggak ada taluknya, berarti nggak masuk gitu. Tidak berarti tidak qaunu hayat.
tetap walaupun hayat itu nggak ada takluknya, tetap maknawiyahnya ada. Kaunuhu hayat. Jadi nggak ada kaitannya sama takluk atau nggak takluk di sini. Kaitannya hanya kepada apakah dia itu sama ma'ani dengan maknawiyah ya. Apakah dia maujud pada harij apa tidak. Kalau maujud pada zihid atau akal, ma'ani pun maujud pada akal atau zihid. Maknawiyah pun maujud pada akal atau zihid. Bedanya lalu apa? Maknawiyah sama ma'ani. Bedanya kalau ma'ani itu maujud pada harij, pada indra. Kalau maknawiyah tidak maujud pada indra. Udah itu aja bedanya. Jadi nggak ada kaitannya sama takluk atau nggak takluk, nggak ada, nggak terkait ke sana. Dan kita jangan berpikir ke sana, nanti tambah pening. Orang sesuatu yang nggak ada kaitannya kita kait-kaitkan, itu nambah pikiran. Ya bu, ibu mau masak gulai, kira-kira bahannya apa aja bu? Santan kelapa, itu pasti ya. Apa lagi? Cabai. Pakai cabai bu. Gulai ikan. Pakai cabai ya, pakai biar supaya agak enak sedikit ya, pakai cabai. Tapi nggak banyak kali. Apa lagi? Bubutet bagi-bagi ilmunya kenapa? Apa lagi? Nah gitu-gitulah. Tapi kira-kira mau gulai ada nggak kaitannya sama misalnya, minyak? Gula merah, ya. Ada kaitannya gula merah? Nggak ada ya. Maka jangan dipikir-pikirkan gula merah. Kira-kira berapa lah takaran gula merah? Itu nama-nama pening. Tak ada hubungannya. Nggak dibutuhkan di sini. Jadi jangan dipikirkan gula merahnya kira-kira takarannya berapa gitu. Maka pertanyaannya, kalau gulai bu, gula merahnya sampai berapa? Pertanyaannya nggak penting. Kenapa? Karena memang nggak dibutuhkan di situ. Nah, gitulah kira-kira. Saya kasih perbandingan aja. Nah, seperti mau masak juga begitu. Mana yang kira-kira dibutuhkan sebagai bumbu-bumbulah terkait nak menggulai, nah itu aja ditanyakan. Takarannya berapa? Nah, kira-kira kalau masak ikan 1 kilo, santannya kira-kira berapa kelapa? Berapa bu? Satu sekilo. Separuh aja bisa ya. Separuh. Nah, itu ditanyakan. Kalau gula merah kayaknya nggak perlu ditanyakan karena nggak ada kaitannya. Nah, gitulah kira-kira. Gimana? Nah, ya. Hal dengan hal maknawiyah. Nah. Beda sama apa? Oh ya. Jadi kalau maknawiyah tingkat dia bedanya di mu'allalah bi tingkatin. Kalau dia rububiyah ini apa ada bedanya juga? Enggak ada. Untuk khusus Asal dia sifat, asal dia hal berarti subutiyah. Kenapa? Karena sifat wujud itu kan hal nafsiyah. Itu diakui nggak oleh indra, oleh akal dan pikiran kita? Diakui. Hati dan pikiran kita memastikan hal itu ada. Nah, jadi karena wujud itu diakui oleh hati dia ada, diakui oleh akal dia ada, maka disebut dia sifat subutiyah. Jadi hal nafsiyah pun subutiyah, seperti hal maknawiyah pun subutiyah. Hanya bedanya mu'allalah bi'ilatin atau ghairu mu'allalah bi'ilatin. Itu aja. Kalau ghair tidak diilati oleh satu ilat berarti nafsiyah. Kalau mu'allalah bi'ilatin berarti maknawiyah. Perkara subutiyah sama-sama subutiyah. Karena dia hal, setiap hal subutiyah. Sabit di mana? Sabit pada akal, sabit pada hati. Tapi makdum pada harij. Dia tidak mewujud pada zahir. Indra kita nggak bisa melihatnya. Nah, itu aja. Ada pertanyaan ibu. Ibu-ibu nggak pernah nanya. Berarti udah nggak usah ditanya, udah paham-paham semua. Ngeri saya nengok paham itu. Iya. Orang ini banyak kali pertanyaan. Nah, ibu-ibu nggak ada nanya. Berarti kan udah paham betul itu. Nggak boleh ditanya lagi.
Apa nanya apa Bu Butet? Jangan nanya bumbu ya, saya nggak tahu. Saya yang nanya sama Bu Butet kalau itu. Dah Jawar, nanya apa? Jangan nanya mahar. Mahar mualim sama sekarang dulu beda lah. Dulu beda maharnya, gini ini beda. Jangan mahar dulu mualim berapa? Udah kadaluarsa. Cuman apa aja? Nggak cocok lagi mahar dulu sekarang kan? Nggak cocok lagi. Sekarang sudah 2021. Jadi jangan tanya mahar, nanya kaji. Cuman apa Ahmad? Nah. Iya. Seperti contohnya kasih kehidupan. Misal kalau dia duka pada tubuh, atau mungkin juga manisnya gula. Ini apakah dia sifat ma'ani atau ma'nawiyah? Gula itu manis ya? Gula itu manis Bu? Maujud nggak manis tuh? Maujud. Di mana maujud? Di indra. Indra mana? Rasa. Berarti sifat wujudiyah itu. Jadi indra yang kita maksud itu bukan cuma mata ya. Nah, jadi maujud. Manis itu sifat wujudiyah atau hal? Atau subutiyah? Wujudiyah. Kenapa? Buktinya bisa dirasakan oleh indra. Cuman indranya tidaklah pula mata. Kalau mata suruh ngerasai manisnya gula, mana terasa dia? Nggak sasarannya. Sama kayak kudrot, tidak sasaran kepada sifat yang mustahil. Kira-kira begitu. Tentu ditempatkan pada tempatnya. Kalau rasa pula, manis itu rasa ke lidah, cecahkan ke lidah. Ada nggak manis tuh? Ada. Manis kok, kan wujud pada haris. Ide mulai apakah tidak rububiyah apakah termasuk dalam 50 akor? Jangan dekat kali, nggak pernah jelas. Apakah dia masuk dalam 50 akor? Rububiyah, wah itu rububiyah. Roh sama ilahiyah. Ilahiyah itu kan ilahun, Tuhan. Ilahiyah ketuhanan. Ada ya unisbah. Jadi nggak ada kaitannya kemarin. Tapi kalau apakah ruh kita itu maujud apa enggak? Maujud. Ada ruh tuh. Cuman karena dibikin Allah Subhanahu wa taala, ruh itu latifatun, rabbaniyah, latifah. Sesuatu yang sangat halus. Rabbaniyah, bangsa ketuhanan. Maksudnya hanya Allah saja yang tahu. Yas'alunaka 'anir ruh. Ya Muhammad, mereka nanti akan bertanya kepadamu tentang ruh. Qul, katakanlah ya Muhammad sebagai jawabannya, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Tidak diberikan Allah pengetahuan tentang ruh itu kecuali qalil, sedikit. Jadi ruh itu ada, cuman Allah tak kasih pengetahuan kita untuk mengetahui ruh itu kecuali sedikit saja. Jadi jangan dibilang ruh itu subutiyah atau hal. Enggak, ruh itu memang wujudiyah. Cuman wujudnya ruh tak sama dengan wujudnya jasad. Kalau wujudnya jasad itu zohir, kalau wujudnya ruh itu sifatnya dia batin. Sehingga tidak banyak yang tahu. Sama kayak malaikat. Malaikat wujud apa subut malaikat? Wujud. Malaikat itu bukan hal. Malaikat itu ya maujud, ada. Cuman tak dikasih Allah kemampuan kepada kita. Seperti zat Allah. Tanggung-tanggung kita bikin malaikat sama ruh. Allah sendiri zatnya yang laisa kamitslihi syai'. Zat Allah itu wujud apa enggak?
Wujud nggak? Wujud. Cuman Allah tidak di dunia ini, jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Tuhan supaya ditunjukkan wujud Allah tuh. Ternyata Allah tak izinkan. Maka bukit itu hancur, Nabi Musa-nya jatuh pingsan. Itu isyarat bahwa Allah tidak kasih izin kepada Nabi Musa untuk bisa melihat wujud Allah Ta'ala, melihat zat-zat Allah itu. Tapi kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Mi'raj sampai ke Hadiratul Qudus, itu diperlihatkan Allah zat dirinya, sehingga terlihatlah oleh Nabi zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Kemudian terdengar oleh Nabi kalam Allah yang laisa kamitslihi syai'. Dalam artian apa? Dibukakan Allah hijab kepada Nabi sehingga Nabi bisa melihat zat Allah. Dibukakan hijab kepada pendengaran Nabi sehingga bisa mendengar kalam Allah. Kalau Nabi Musa sebatas bisa mendengar kalamnya tapi tak bisa melihat zatnya. Tapi nanti di akhirat insya Allah orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga akan diberikan Allah izin untuk bisa melihat zatnya. Tapi beda-beda juga, tidak sama lamanya, merasakan nikmatnya beda, seukuran beda tingkat keimanan dan ketakwaan orang-orang beriman itu. Insya Allah kita semua bisalah melihat nanti. Karena begini, nikmatnya melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai' mengalahkan dari nikmat surga itu sendiri. Surga itu penuh dengan kenikmatan, tapi dibandingkan dengan melihat zat Allah, nikmat surga itu menjadi tak terasa nikmat, seolah-olah gitu. Kita kan gitu, Ibu. Nggak usah itu aja lah. Ibu mau beli baju, duit adalah 1,5 juta. Pandangan pertama, cantik kali baju ini. Ini aja lah. Kirain dapat, rupanya enggak. 3 juta, Bu. Netnya berapa, Bu? Alah, nggak banyak-banyak kita. Paling cepet-cepet aja, Bu. Nggak bisa. Udah tengok yang paling cantik begini, masuklah Ibu ke dalam. Nggak ada lagi yang cantik, Bu, tengok. Ke situ juga lah yang pandangan pertama tuh juga. Betul nggak nih saya bilang? Nggak selera nengok yang lain. Maunya itu, cuman duit tak ada, nggak cukup. Gitulah kira-kira. Begitu melihat zat Allah, nikmatnya luar biasa. Nikmat surga itu seolah-olah menjadi tak terasa. Tapi begitu ditutup balik hijab, hijab ditutupnya balik, tak nampak kita zat Allah, baru terasa nikmat surga. Kepingin nggak? Tiketnya syaratnya harus beriman. Kemudian ya beramal soleh lah. Ya, doalah kita sama-sama. Mudah-mudahan dikasih Allah rezeki kita bisa melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Maka makna ilat, itu insya Allah akan datang. Ya. Sudah jam 9:30 lewat. Dan memang ngaji tauhid ini nggak boleh lama-lama. Nanti takutnya berasap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu